Pemirsa, memilih makanan yang sehat merupakan investasi kesehatan dalam jangka panjang dan penting utamanya untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Namun seringkali kita abai dalam proses memilih dan juga memilah makanan yang sehat dan juga aman untuk dikonsumsi. Utamanya yang terjadi pada bulan Ramadan seperti saat ini, yang mana kebutuhan pangan di masyarakat ini meningkat yang harusnya dibarengi dengan pentingnya kesadaran dari masyarakat untuk memilih dan juga memilah makanan yang sehat dan juga aman untuk dikonsumsi. Di Kabupaten Jepara ini, pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bersama, meninjau ke lapangan, apakah pangan yang ada di Kabupaten Jepara ini sudah masuk dalam kategori aman dan juga sehat untuk dikonsumsi, dan akan mengajak pemirsa juga untuk melihat bersama ciri-ciri dan juga sebenarnya makanan yang seperti apa yang aman dan juga sehat untuk dikonsumsi ini. Dan bersama saya Galuh nanti simak dalam Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan merupakan salah satu isu sentral yang berkembang di masyarakat lantaran masih banyaknya kasus-kasus keracunan pangan maupun semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap makanan yang sehat dan halal. Hal yang perlu diketahui oleh masyarakat selaku konsumen adalah bahwa setiap pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan maupun pangan siap saji, pada dasarnya sangat memungkinkan menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lantaran kondisi pengelolaan yang tidak memenuhi persyaratan higien dan sanitasi. Maraknya penyakit yang ditimbulkan akibat bawaan makanan atau foodborne disease, yaitu gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba patogen atau bahan kimia berbahaya. Beberapa penyakit bawaan makanan diantaranya seperti tifoid, disentri, kolera, botulisme, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara kini mulai memasifkan inspeksi dadakan atau sidak di berbagai lokasi yang ada di Kabupaten Jepara sebagai upaya mewujudkan keamanan pangan, utamanya saat bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri seperti saat ini. Inspeksi kali ini Sekda Kabupaten Jepara didampingi langsung oleh Dinas Kesehatan untuk meninjau salah satu restoran yang ada di Kabupaten Jepara. Tinjauan kali ini bertujuan untuk memastikan bahwa restoran mengikuti peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat, termasuk standar sanitasi, persyaratan penyimpanan makanan, dan prosedur pengolahan makanan yang aman. Kita lihat ya dapurnya ya. Selamat siang. Mengganggu sebentar ya, saya ingin hanya lihat saja. Nih. Ini menu yang paling favorit di sini apa, Pak? Kita ada sego nyerok, Pak. Favorit. Sego? Sego nyerok. Sego nyerok? Ya, oh, berarti nyerok sendiri gitu ya? Apa isinya? Tempe sama daging. Tempe sama daging ya? Oh, tempe. Prosesnya ini ya, semuanya dimasak di sini. Ini pakai stainless semua ya, sudah standar ya. Standar. Oke. Oke, matur nuwun, banyak. Yang penting kita jaga untuk kesehatan masyarakat lewat yaitu penyajian. Kira itu. Jadi khususnya untuk pegawainya, istilahnya karyawan-karyawatinya, intinya dalam rangka untuk memberikan pelayanan kan dipastikan sehat semua nih. Yeah. Sehingga artinya kalau kita memberikan pelayanan ke masyarakat dengan menyajikan sesuatu makanan kan dari diri kita sendiri harus sehat terlebih dulu. Dan alhamdulillah ya kalau semua pada sehat semua. Alhamdulillah. Yeah. Seluruh pemasannya berapa ini?
Untuk total sama belakang ada 14 Pak. Wah banyak ya. Untuk produksi aja. Oh produksi ya. Untuk variasi makanan sudah bervariasi, mungkin kan Variasinya. ada andalannya tadi kan apa Pak? Nasi serok. Nasi serok. Nasi serok Iya. ya. Nasi Mungkin nyerok. selain itu Kita ada dari tradisional, Japanese, stick-stickan, western, pizza, pasta. berarti ala-ala ini makanannya. Ya ala Semua, desa ada. Ini yang dapur yang lain. Wah ini untuk Nggih. nggih. Yang penting dijaga kebersihannya gitu. Nggih. Jenengan sampaikan. Nggih, yang penting kan pakai sarung plastik tangan Nggih. itu semua. Nah, ya ini bisa untuk contoh yang lain. Nggih. Nggih. Ini membuat pisah ya. Nggih, ya. Nggih. Kami sudah berdiri sejak 9 tahun yang lalu, Pak. 2015 kita sudah mulai 2015. buka ya sampai sekarang, dan terima kasih juga sama dari Dinas Kesehatan yang selalu membimbing kami dari awal, Ya. Pak. Dari awal itu kita dari perizinan dan apa kita sudah lengkapi. Terus cara menjaga untuk supaya ini satu sisi namanya rumah makan kan mungkin Ibu kan mungkin supaya kita tahu pemerintah kan menginginkan bahwa rumah makan itu satu dari sisi kesehatan dijaga, Ya. aman untuk masyarakat supaya makan di sini juga aman gitu Ya, ya. ya. Itu bagaimana? Mungkin Ibu triknya untuk tetap menjaga masyarakat itu nyaman dan juga makan itu sehat, termasuk cara penyajian dan makannya itu sehat. Ya. Itu kira-kira apa yang mungkin sehingga mendapatkan penghargaan juga di samping itu dikontrol oleh dari kesehatan. Bagaimana? Iya. Kita dari penyediaan bahan kita juga sudah memang bahan-bahan sangat terpilih ya Pak. Jadi kalau distributor juga kita sudah tentukan nggak asal lah istilahnya, karena kita menu kita sediakan dari berbagai macam, dari tradisional sama western juga. Oh gitu ya. Jadi Jadi, sesuai selera masyarakat ya, sini, masyarakat asli ya. maupun masyarakat urban ya. betul, harapannya- Lodo-lodo gitu ya. Harapannya Lodo-lodo. semua itu semua masyarakat Dari semua tingkatan Bu ya. tingkatan, Nah, Rantang ini kan kelihatannya tingkatan orang Iya, desa dulu ya. iya. Oke, oke. Kebetulan waktu ada kemarin sempat kita COVID, sebenarnya kita juga keadaan ya Pak. Sepi ya? Ya, tapi kita tetap alhamdulillah Masih bertahan. bisa bertahan ya. Sambil Luar tetap biasa. kita mempertahankan menerapkan protokol kesehatan. Ya. Kebetulan dari Dinas Kesehatan mempercayakan kepada kami Rengkot Buyut untuk ikut ada penilaian ya tingkat nasional waktu itu nggih, waktu. Nggih. Nah, alhamdulillah Rengkot Buyut dapat 10 besar Pak, padahal Wah. se-Indonesia loh. Jos, Pak. wih ya. Rangkot Itu. Buyut 10 besar se-Indonesia. Ya, Inilah mungkin yang bisa dicontoh kepada masyarakat sekitarnya bahwa menyajikan rumah makan yang sehat itu juga akan mendapatkan berkah juga. ya, Jadi jangan pakai kotor-kotor kan gitu. ya, ya. Saya lihat tadi sederhana inspeksi tadi di ruang dapur juga bersih dan juga cara untuk masaknya juga tadi pakai pengaman ya, pakai APD itu sudah bagus dan itu harapan kami terus dipertahankan. Ya, Pak. Jangan hanya nanti ketika ada kesehatan nanti tidak ada terus akhirnya dilepas semua sumuk. Nggih, matur nuwun Bu ya, semoga ini lancar dan sukses semuanya. Amin, amin. Nggih. Nah, pemirsa Baskara, saat ini saya tengah bersama dengan Pak Sekda, Pak Edi. Pak, ini tadi kan sudah melakukan inspeksi di Rengkot Buyut ini. Hasil dari Bapak tadi meninjau lapangan seperti apa ini, Pak? Terima kasih Mbak Galuh. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Jepara ini memang sebenarnya tidak hanya ketika bulan Ramadan saja menjelang hari raya, akan tapi kita juga dari Dinas Kesehatan karena kami juga sebagai ketua yang untuk masalah pengawasan obat maupun makanan, kami juga melakukan rapat rutin dan hasil daripada teman-teman inspeksi. Dan ini tadi saya memang sengaja untuk melakukan inspeksi sendiri, yaitu melihat daripada rumah makan salah satu rumah makan yang ada di jantung kota Jepara. Yang kita lihat bahwa rumah makan Rengkot Buyut ini banyak peminatnya, banyak pengunjungnya, sehingga kami melihat tadi di dapurnya maupun shiftnya yang masak itu kami melihat memang cukup representatif ya. Dalam segi peralatannya pun sudah berstandar, pakai stainless semuanya.
Kemudian cara penyajiannya tadi, cara untuk memasaknya juga sudah menggunakan sarung tangan, APD istilahnya untuk proteksi supaya tidak tertular dari penyakit bawaan atau masing-masing pemasak, juru masak tadi. Yang saya dapat bahwa Rengkot Buyut ini masih mempertahankan prestasi tentang higienis dan juga masalah kesehatan untuk masyarakat. Oke, artinya memang sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan tadi ya Pak ya. Nah ini Pak, kita berbicara mengenai keamanan pangan ya. Kalau di Kabupaten Jepara sendiri, peran dari pemerintah Kabupaten Jepara sendiri untuk memastikan bahwa pangan ataupun bahan pangan yang ada di Jepara ini tetap aman dan higienisnya seperti apa Pak? Jadi untuk masalah keamanan pangan, satu keamanan pangan dari yang pertama dari sisi stok. Stok kita dikatakan aman apabila stok bahan pokok kita tercukupi. Dan kita lihat di data baik di Bulog maupun di DKPP kita, stok aman kita aman sampai pasca lebaran kita aman. Beras cukup dan insya Allah aman. Nah inilah segi keamanan pertama, yaitu segi stok aman. Yang selanjutnya adalah aman bagi kesehatan. Aman bagi kesehatan ini sesuai dengan standar kesehatan. Misalkan bahan-bahannya, bahan bakunya untuk menyajikan misalkan taruhlah tadi ada pisah, itu termasuk terigunya atau apa itu ya harus dilihat, harus dicek kemasannya bagaimana, masih aman tidak, masa berlakunya. Misalkan tepung terigu masa berlakunya sudah aus misalkan, sudah melebihi, itu kan juga menimbulkan akan tidak aman bagi nanti konsumen. Nah ini dicek dulu semuanya. Ketentuan masa berlaku ini diharapkan ini dicek semuanya. Kemudian setelah aman bahan bakunya, penyajiannya pun dicek, dan ini juga sudah karena sudah berstandar tentunya sudah dicek. Tapi ini perlu diulang dicek lagi. Nah, tadi kita lihat penyajiannya gimana, dari untuk cara masaknya dan sampai ke penyajiannya, sampai tempat dapurnya dari higienis semua. Terus tempat untuk menyajikan makanannya kita lihat. Nah, ini kan aman. Jadi ketika indah, bagus dan nyaman serta sehat gitu ya. Itulah yang dimana. Dan kita pemerintah selalu mengadakan inspeksi ini rutin. Ada yang 3 bulanan, ada yang faktor makanannya itu berapa bulan, itu ada dasar rutin dilaporkan nanti dengan tim satgas kami. Oh berarti memang sudah ada satgas tersendiri ya Pak? Ya ada timnya khusus yang ada karena BP POM itu kan tidak ada. Di Jepara kan nggak ada, maka saya mengatakan bahwa tupoksinya ikut di Dinas Kesehatan. Kami ada tim pengawasan makanan dan obat, itu yang melaporkan kepada saya dan rapat dengan saya, dan nanti dari itu tindak lanjutnya apa kita bahas. Dari setahun itu ada rutinitas kita. Gitu. Oke, Pak, nanti kan sudah ada inspeksi, ada satgas sendiri. Terus pola dari menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya untuk memilah dan memilih, oh pangan ini sehat, pangan ini aman, itu seperti apa Pak? Ya kita tentunya berbagai media dan juga lewat tokoh masyarakat dengan formal maupun non formal kita sampaikan. Sehingga kami juga sering mengatakan pada masyarakat, ayo kita yaitu budayakan makan yang sehat. Contoh misalkan ya, karena di gerakan Germas, itu kan gerakan masyarakat untuk gampangnya sehat ini, harapan kami makan masyarakat itu tidak harus mahal, tapi yang mencukupi gizi. Dan ini dan pola hidup yang sehat. Contoh misalkan kita harus rajin olahraga. Apabila kita ternyata terindikasi atau terdiagnosa kita penyakit yang penyakit bawaan atau penyakit yang misalkan punya penyakit yang tidak menular, itu misalkan darah tinggi apa, ya kita pola hidup kita harus menyesuaikan, misalkan kurangi lemak, kurangi misalkan makanan sate, itu sewajarnya lah, itu kita polakan hidup. Dan jangan lupa masyarakat kita untuk senantiasa berolahraga. Fasilitas banyak di Pemda, kita sediakan olahraga, ada senam bersama, Car Free Day itu ada senam, itu kita gunakan semuanya sehingga masyarakat hidup sehat dan makan yang sehat. Ini kita sampaikan pada masyarakat lewat formal maupun non formal, dan lewat media apapun juga kita sampaikan. Sehingga termasuk yaitu yang menjajakan makanan yang sering anak-anak kita yang makan mungkin di tingkat sekolah, di sekolah dasar itu kan banyak makanan yang itu juga orang tuanya harus ikut mengawasi. Anak-anak kalau diberikan uang saku jangan makan makanan yang tidak bergizi. Nah kita khawatir kan misalkan ya, kalau misalkan ada yang menggunakan pewarna itu kan harus hati-hati juga, maka orang tua harus memberikan pendidikan. Nah itu. Oke. Berarti ini ya Pak ya, dari pemerintah Kabupaten Jepara juga sudah nggak kurang-kurang untuk mengingatkan pada masyarakat, sosialisasi dan sebagainya. Berarti memang butuh kesadaran sendiri dari masyarakat. Ya sama-sama. Jadi ini tidak bisa hanya dari pemerintah, tapi pemerintah, masyarakat dan pedagang.
pedagang pun ini kalau kita tidak sosialisasi bahwa Anda melanggar, itu pun mereka tidak sadar bahwa dia diperdagangkan termasuk meracuni generasi muda. Kan sama saja dengan narkoba kan, kan bahaya karena ini efeknya ke depan. Makanya penyakit ada kanker, ada penyakit yang anak-anak sudah banyak yang stroke, kena diabetes macam-macam. Tidak hanya yang dewasa saja, anak baru SMA kadang saya itu karena akibat pola makan dan pola hidup. Yang tidak sehat itu. Iya, makanya yang mempertahankan pola hidup sehat dan makan sehat kadang masih kena sakit, apalagi yang orang tidak atau abai terhadap kesehatan. Itu maka harapan kami anjuran itulah masyarakat untuk melek terhadap kesehatan dan juga pedagang sayangilah generasi penerus. Nah itu kan nggak mungkin dioperasi di sini. Pemerintah melakukan operasi juga kadang. Dioperasi di tempat ini dia beralih ke sini. Bayangkan percuma toh. Dan pedagang pun juga harus ada dan termasuk dinas kesehatan saya minta untuk melakukan operasi pasar termasuk ya bahan-bahan campuran kimia. Borak macam-macam itu kan kadang tidak terkendali. Karena jual obat itu kadang jualnya dari luar kota gitu. Yang dari sini yang bisa kita awasi semaksimal mungkin harus pakai mungkin bahan-bahan yang berbahaya itu pakai registrasi. Dibatasi, diawasi karena barang bahaya. Terima kasih Pak Edi sudah bersama kami dan semoga nanti masyarakat di Kabupaten Jepara ini pandai dan juga cerdik dalam memilih dan memilah makanan yang baik dan juga Insya Allah sehat. masyarakat Jepara akan sejahtera bila mana kita cerdas dalam memilih makanan. Oke, nah, itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Edi selaku Sekda Kabupaten Jepara untuk Anda. Selamat siang, dengan saya Ibu Tarsiana Leli Wijayanti. Saya adalah owner dari Rengkot Buyut Restoran yang kebetulan kami adalah restoran di Jepara ini yang sudah lumayan berdiri sudah ada 9 tahun karena sejak tanggal 27 Januari 2015 kami sudah berdiri di sini. Beriringnya berjalannya waktu kami juga sangat dibantu oleh Dinas Kesehatan Jepara. Saya tak lupa mengucapkan terima kasih sekali kepada Dinas Kesehatan Jepara karena sejak kami buka kami sudah dibimbing dengan dari awal perizinan seperti sertifikat hygiene dari awal buka kami sudah semua persyaratan sudah kami penuhi. Untuk pengelolaan resto kami ini memang kami sangat jaga kebersihan dari lingkungan, dari masakan dan setiap bulan, setiap kita juga ada general cleaning dengan seluruh karyawan. Memang sudah rutin kita lakukan agar tamu juga nyaman dan tidak ada terlihat kotor yang mengganggu kenyamanan tamu. Dari pihak Dinas Kesehatan juga sudah mempercayakan kepada kami ada tertera di sana sudah ditempel stiker sertifikat untuk layak hygiene dan itu sangat membantu kepercayaan tamu-tamu kami akan lebih percaya dengan bukti yang memang sudah ditempel dari Dinas Kesehatan. Untuk masyarakat Jepara dan sekitarnya bahkan mungkin luar kota tidak usah ragu lagi untuk datang ke Rengkot Buyut karena kami selalu menyajikan bahan-bahan yang berkualitas dan keamanan pangan insya Allah terjamin. Jadi jangan ragu untuk selalu datang ke Rengkot Buyut. Dalam acara apapun kami siap selalu menerima kehadiran Anda. Terima kasih. Pemirsa Baskara, di samping kiri saya sudah bersama dengan Bu Mudri Katun selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara ya Bu ya. Yeah. Bu ini tadi kan habis inspeksi ya Bu di Rengkot Buyut ini. Hasilnya seperti apa Bu? Tadi setelah kami melakukan inspeksi, alhamdulillah untuk rumah makan Rengkot Buyut ini kan menjadi kebanggaan kami ya, khususnya di Dinas Kesehatan terkait dengan istilahnya perilaku dari rumah makan tersebut dari mulai dia pemilihan bahan makanan, kemudian pengolahannya sampai dengan penyajiannya dan alhamdulillah seperti yang Mbak Galuh lihat bahwa rumah makan Rengkot Buyut ini kan satu-satunya yang di Jepara mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Nah untuk itu
kami selaku dari Dinas Kesehatan selalu melakukan inspeksi ke rumah makan seperti yang tadi kami lakukan. Itu kita melakukan cross check, istilahnya apa yang kita lakukan selama ini terhadap melakukan pembinaan ke rumah makan Rekod Buyut ini, ternyata dia tidak sekedar waktu kita lakukan inspeksi saja, tapi untuk SOP-nya, istilah standar operasional prosedur dalam rangka untuk menyiapkan makanan, melakukan masak dan lain sebagainya, itu dia juga menggunakan APD dari mulai alat pelindung diri ya, dari mulai harus tangan, kemudian sepatu dan lain, rambut harus tidak boleh terurai dan lain sebagainya. Itu setelah kami melakukan itu dari para petugas sendiri atau para pelayan dari rumah makan ini, alhamdulillah sudah sesuai yang kita harapkan. Kemudian terkait dengan tadi dari peralatan masak, kemudian cara masak, itu sesuai dengan apa yang kami lakukan pembinaan. Alhamdulillah apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan istilahnya apa yang kita sampaikan. Sepertinya rumah makan ini betul-betul, khususnya Rekod Buyut ini betul-betul patuh terhadap SOP yang memang sudah kita sampaikan. Nah, termasuk tadi kita melihat ya cara, biasanya kan ada yang mengolah makanan di lantai dan lain sebagainya. Ini kan cenderung atau potensi terjadinya penyakit ya. Nggak tahu kalau itu ada kucing kencing atau tikus dan lain sebagainya. Nah, apabila kayak masih terjadi seperti itu, kan juga kita menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Tapi setelah kami lihat di sini sudah betul-betul profesional. Artinya memang dari mulai chefnya, dari mulai tata kelola penempatan, dari mulai alat masak sampai dengan pengolahannya itu menurut kami sih setelah kami lakukan inspeksi itu sudah alhamdulillah sudah memenuhi dari SOP yang sudah kita sampaikan kepada rumah makan Rekod Buyut. Oke, berarti udah aman ya Bu ya? Insya Allah untuk keamanan pangan menurut kami dan teman-teman insya Allah sudah aman. Sudah aman dikonsumsi oleh semua masyarakat ya, baik tadi dari mulai umur kecil sampai dengan lansia ya. Insya Allah makanan yang disiapkan di Rekod Buyut ini aman dikonsumsi oleh semua kalangan atau usia. Oke, Bu, tadi kan waktu masuk di restoran ini saya melihat ada stiker yang ditempel di kaca. Stiker layak higienis. Itu apa sih, Bu? Itu jadi kita itu memang di Dinas Kesehatan itu sebelum rumah makan maupun resto itu dia melakukan aktivitas atau membuka resto itu tentunya dari pihak kami dari Dinas Kesehatan itu selalu melakukan yang pertama adalah kita melakukan kunjungan terlebih dulu. Jadi dia dari masyarakat itu mengajukan ke kami, kemudian dia meminta ke kami daftar atau persyaratannya, kemudian checklist. Setelah checklist itu diminta, kemudian kita nanti akan turun ke lapangan untuk melihat sejauh mana sih masyarakat tadi mengajukan perizinan untuk layak izin. Artinya layak izin di sini adalah di mana kualitas atau dari mulai sarana prasarananya dan sumber daya manusianya itu sudah memenuhi persyaratan kesehatan. Nah, baru kita sebut itu layak izin. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, dari mulai dia memilih bahan makanan, mengolah, menyajikan, menyimpan. Nah, itu sesuai dengan kriteria di bidang kesehatan itu kita baru kalau itu memang sesuai dengan kesehatan, baru kita bisa mengatakan itu layak izin. Bila mana dalam proses itu tidak sesuai ya kita tidak berani untuk mengatakan itu sudah layak izin. Layak izin di sini adalah bisa dipertanggungjawabkan secara kesehatan dan layak untuk dikonsumsi manusia, dan insya Allah kalau itu secara kesehatan itu kita bilang layak izin berarti aman untuk dikonsumsi semua lapisan masyarakat atau usia yang menikmati atau mengkonsumsi makanan tersebut. Berarti memang sekarang masyarakat udah gampang ya Bu, kalau mau masuk ke restoran kalau udah ada stikernya, oh berarti nggak aman gitu ya Bu ya. Nah, kita upayakan restoran-restoran yang memang itu menjadi sudah kita bina betul-betul. Harapannya masyarakat tuh sadar. Jadi setiap makan setidaknya dia paham, oh resto ini sudah aman. Istilah keamanan pangannya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bila mana terjadi sesuatu kan dia bisa meminta klarifikasi kepada yang pemilik resto. Kemudian kami juga
bertanggung jawab untuk memberikan layak izin itu tidak terus semudah kita memberikan layak izin. Dan masyarakat juga harusnya tadi betul yang Mbak Galuh sampaikan ya, sama Mbak, kalau beli Mbak isi ulang juga harus melihat ditempel itu kan sudah layak izin, sudah nah seperti itu. Nah bila masyarakat nanti harapannya makan dimanapun, ya saya sarankan wong izin juga gratis kok, nggak kita pungut biaya, asalkan dia mau berkomunikasi dengan kita siap membantu tanpa memungut biaya sepeser pun. Itu yang kami lakukan. Berarti gratis ya Bu? Gratis, nggak ada istilahnya pungutan biaya, nggak ada gitu. Nah itu yang kita sampaikan, karena apapun kita ini kan pelayan masyarakat ya, jadi yang bisa kita bantu adalah kita bantu kepada masyarakat agar masyarakat itu setidaknya bisa mengembangkan usahanya ke lebih baik dan bisa pertanggungjawaban secara kesehatannya gitu Mbak. Oke, berarti memang sudah ada upaya dari Dinas Kesehatan sendiri ya? Ya mungkin closing untuk pesan saya, karena memang apapun sumber penyakit itu disebabkan oleh perilaku ya, perilaku dari masyarakat, perilaku hidup bersih yang sehat ini perlu dikedepankan agar apapun tidak hanya segi makanan, tetapi kalau kita membiasakan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, insya Allah kita terhindar dari semua masalah penyakit. Dan intinya untuk kita bisa hidup sehat, maka masyarakat harus sadar mulai dari diri kita sendiri ya. Kita mampu untuk mengenali permasalahan kesehatan kita, baru nanti kita juga bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa sehat ini menjadi modal utama dan sehat ini menjadi investasi bangsa. Karena sehat, kenapa saya katakan sehat itu mahal? Nah, begitu masuk ke rumah sakit satu hari di IGD aja sudah jutaan. Tapi kalau kita sehat, insya Allah kita akan lebih baik. Ya. Jadi hiduplah dengan germas ya, gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Ya. Jaga kebugaran tubuh kita, ya, kita perhatikan olahraga kita, pola makan kita, memilih makanan harus selalu yang sehat-sehat. Insya Allah kita sehat. Ya. Germas, ya. Salam germas. Salam germas. Oke. Terima kasih Bu Menteri Katun sudah bersama kami. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Bu Menteri Katun selaku Kepala Dinas Kesehatan untuk Anda. Inspeksi yang kedua, tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melakukan tinjauan secara langsung ke swalayan saudara yang ada di Jalan Veteran nomor 14, Jopo Kuto 3, Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bagaimana kita menyiapkan makanan ini, apakah expirednya ini harus diperhatikan. Kalau ini expirednya masih lama ya Pak ya? Sekitar ini masih Februari 2025. Februari 2025 nggih. Intinya kan masih aman nggih sehingga dikonsumsi. Kita juga kita selalu ada berarti selalu dikontrol ya Pak ya. Tanggal expirednya, kemudian kemasan barangnya, standar barang jual kita juga diperhatikan untuk barang tidak penyok, tidak kusam dan lain-lain. Terus biasanya kan kayak seperti ini kan ada ya Pak ya, ada kemudian kadang itu terus penyok itu terus gimana Pak? Apakah itu layak dijual? Nanti kita tarik ke gudang, kita retur ke supplier kita. Oh gitu nggih. Jadi memang barang-barang yang benar-benar fresh dan layak dijual, kemasannya bagus ya mungkin. Jadi untuk melakukan cek barang itu setiap berapa hari atau minggu? Kita ada jadwal untuk itu, cuma kan memang nggak semua barang pokok, tapi kita sedang di lorong ini kita selalu cek. Ini kan segi, kemudian untuk minuman Pak, minuman itu kan memang juga namanya jangka pendek gitu. Ya, seperti Coca-Cola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menghimbau kepada seluruh masyarakat, di mana saat ini kita masih dalam situasi Ramadan, tapi sebentar lagi sudah menjelang Idul Fitri. Kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat
untuk cerdas dalam rangka memilih bahan maupun makanan. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah melihat apakah makanan atau bahan makanan yang dibeli itu ada izin edarnya atau tidak, baik izin dari Dinas Kesehatan atau PIRT maupun dari BP POM. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melihat apakah makanan itu kedaluarsa atau tidak. Melihat expirednya, di mana di situ kalau seperti tadi mari kaleng ada di ada di bawah, tapi kadang-kadang juga ada yang di atas. Nah, coba dilihat dengan cermat supaya nanti masyarakat tidak salah dalam memilih apakah makanan itu masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Jadi kami menghimbau, lihatlah expirednya atau masa kedaluarsanya. Kemudian yang ketiga adalah kemasannya. Nah, kemasan di mana memang walaupun itu masih tidak kedaluarsa, tapi contoh ada mari atau kaleng ya, biskuit, tapi kok kalengnya itu peok-peok bahasanya. Itu juga masyarakat juga harus cerdas, artinya memilihlah bahan atau tempat yang memang kemasannya itu yang memang masih bagus atau masih layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan selanjutnya juga kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa dalam memilih makanan juga harus cerdas. Siapa tahu ada yang alergi terhadap makanan. Salah satunya bisa susu, ya, kemudian ikan, kemudian bisa telur dan lain sebagainya. Nah, bila mana masyarakat memang merasa punya alergi, maka harus cermat dan teliti dalam memilih makanan supaya nanti tidak terjadi permasalahan kesehatan, sehingga kita maksudnya baik membeli makanan tetapi nanti ternyata kok daya tahan kita itu tidak pas, atau sudah tahu bahwa aku setiap makan telur atau susu ini alergi. Nah, ini mohon bisa diperhatikan. Sekali lagi untuk masyarakat, himbauan saya, masyarakat harus cerdas dalam memilih mulai dari bahan makanan, kemasannya, apakah makanan atau bahan itu layak untuk dikonsumsi manusia atau tidak. Nah, untuk itu himbauan kami selalu diperhatikan agar kita selalu menjadi sehat. Dan tentunya terkait dengan yang siap saji juga sama, kemudian pemilihan seperti sayur, kemudian ikan dan lain sebagainya, pilihlah ikan yang segar. Kemudian di saat Ramadan ini biasanya tuh yang dipilih itu ada seperti anak-anak tuh milih yang merah gitu ya. Nah, karena makanan yang merah itu biasanya itu mengandung rodamin B ya. Nah, di situ kalau terlalu merah berarti pewarna tekstilnya itu sangat kelihatan kental sekali, atau yellow, atau yang kuning banget itu juga jangan dipilih ya. Itu himbauan saya. Pilihlah makanan yang sehat, pilihlah makanan yang tidak berwarna atau tidak berwarna mencolok. Nah, itu tentunya yang bisa kami sampaikan. Konsumen harus cerdas ya dalam memilih bahan makanan baik siap saji maupun olahan. Nah, untuk itu selaku dari Dinas Kesehatan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran swalayan dan manajemen dari Swalayan Saudara. Semoga Swalayan Saudara ini menjadi pilihan masyarakat khususnya di Kabupaten Jepara dan di sekitarnya. Dan insya Allah Swalayan Saudara ini menjadi pilihan utama dan pertama masyarakat di Kabupaten Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kita banyak sekali item barang yang kita siapkan, tapi tetap kita kontrol dan kita jaga kualitas barang dan kualitas makanan yang berkualitas untuk customer kita tentunya. Yang terutama masalah expired, kemudian juga barang-barang yang dikonsumsi pun tetap layak, tidak berubah bentuk, tidak penyok, tidak kusam, kemudian juga paling penting tidak expired itu tadi. Banyak sekali langkah-langkah yang kita telah lakukan untuk
melakukan perawatan dan pengecekan barang jual kita. Tadi diantaranya adalah di sayur kita setiap hari ada yang namanya sortir retur barang. Ketika barang kita udah layu, sudah tidak layak konsumsi, langsung kita tarik, kemudian kita ganti barang fresh, barang baru yang lebih baik, dan tentunya memberikan customer nyaman dan customer puas belanja di Saudara Swalaya. Inspeksi selanjutnya tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melakukan tinjauan langsung ke salah satu depo air isi ulang Banyumulyo. Dalam tinjauan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa depo air isi ulang Banyumulyo dapat mematuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan, mencakup persyaratan sanitasi, kebersihan lingkungan, dan prosedur pengolahan air yang aman. Perkenalkan, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Panjenengan sebagai pengusaha depot air minum, tentunya kami dari unsur pemerintah ingin secara langsung tahu bagaimana dari mulai proses perolehan air sampai dengan bagaimana pengolahannya, kemudian nanti bagaimana menjual kemasannya, kemudian sampai menjual kepada konsumen. Izinkan untuk kami nanti sedikit untuk menyampaikan sharing lah, diskusi terkait dengan hal tersebut. Ini kan sudah kenal teman-teman kami ini kan biasa melakukan pembinaan ke sini. Iya, betul. Ibu sudah beberapa kali melakukan pembinaan. Selamat datang sebelumnya Bapak Ibu di depo air minum isi ulang Banyumulyo. Mungkin yang pertama saya tak cek dulu ya Bu ya, karena selama ini kan selain teman-teman sudah membina, saya juga ingin lihat sertifikat layak higiennya. Nah, ini kalau saya melihat dari hasil pemeriksaan sampel Ibu untuk air minumnya, kan kita harapannya setiap bulan itu kan diperiksa apakah air tersebut mengandung bakteri atau tidak. Nah, itu setiap bulan itu diperiksakan nggak Bu? Kalau melihat tanggal ini berarti tanggal 5 Februari 2024 betul. Nah, untuk Maretnya ini sudah mengajukan kembali belum Bu? Ibu, ini kan tanggal 5 Februari ini saya baru tahap pengajuan. Jadi setiap bulan memang saya ada untuk pengujian airnya sendiri Ibu. Jadi selain untuk air yang saya jual, air bakunya sendiri, saya juga selalu memintai setiap bulannya hasil labnya, seperti itu. Berarti jenengan setiap kali dapat hasil pemeriksaan, berarti sudah ditempel seperti ini ya Bu ya? Sudah ditempelkan iya, maksudnya? Betul. Hasil yang terupdate selalu saya tempel. Karena saya supply ke perusahaan ke industri. Jadi setiap saya ada hal apapun itu hasil lab dan sebagainya, saya selalu kirim by email atau by WA kepada semua customer saya Ibu. Seperti itu. Berarti untuk masyarakat di sekitar wilayah sini biasanya pernah nggak Bu ada yang nanya atau melihat, oh ini sudah izinnya masih layak, oh kok izinnya sudah lama ya gitu. Pernah nggak Bu ada menanyakan, istilahnya kan sejauh mana pemahaman masyarakat khususnya pelanggan jenengan gitu. Kan orang biasanya masyarakat cerdas itu kan dia akan melihat hasil labnya. Ada nggak Bu sejauh mana sampai saat menanyakan sampai dengan hasil dan lain sebagainya? Kalau sejauh ini masyarakat umum mohon maaf secara umum belum terlalu tahu namanya SLHS seperti itu. Hanya saja ketika ada pelanggan baru bagi kami itu pasti pertama kali saya kenalkan dulu, Ibu usaha saya ini seperti ini bla bla bla, yang pasti ada SLHS maupun perizinan lainnya sesuai standar kesehatan seperti itu. Namun ada beberapa customer kami mohon maaf di sini kan banyak sekali pegawai. Kebetulan di perumahan di area sini banyak sekali pegawai, mereka paham betul SLHS itu apa sih gitu. Jadi sebelum dia atau customer saya beli itu dia tanyakan, Mbak ada SLHS-nya mboten gitu. Terus saya tunjuk, makanya legalitas apa yang saya punya saya ini Bu, saya tempelkan di sini.
Ya, intinya kami terima kasih, kami selaku Kepala Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih apa yang selama ini kami berikan baik melalui penyuluhan, melalui pelatihan yang sudah teman-teman ini lakukan. Alhamdulillah panjenengan bisa menindaklanjuti nggih. Melaksanakan yang paling penting adalah jaga kualitas Ibu ya. Jaga kualitas, jangan sampai kita istilahnya kendor, tetap kalau lebih baiknya adalah kita tingkatkan. Nah, seperti ini menjadi contoh untuk mungkin depot-depot yang lainnya ya, supaya bagaimana kita itu menyiapkan khususnya ini minum, yang itu minuman kan dikonsumsi oleh manusia. Nah, supaya orang yang mengkonsumsi itu sehat, setidaknya memang kita harus periksakan 1 bulan sekali airnya air minumnya. Nanti kan setiap kali 6 bulan sekali kan diperiksa kimianya. Jadi kan setiap bulan itu kan diambil Bu, diambil sampelnya toh. Iya, betul. Nah, nanti dilihat ada pembinaan secara langsung ya. Bagaimana ini tempat filternya dan lain sebagainya, itu biasanya dicek seperti itu. Nah, nanti kalau memang ada yang kurang bagus dan lain sebagainya, biasanya dari petugas langsung memberikan informasi seperti. Dan kimianya jelas juga selama kalau kimia itu kan 6 bulan, kalau untuk bakteri kan hanya setiap bulan kalau bakteri. Insya Allah rutin ya. Iya, rutin Ibu. Semoga yang sudah baik ini ditingkatkan terus ya. Pokoknya jangan kendor, semangat dan semoga usaha jenengan ini tentunya tidak hanya berkembang di sini ya. Seperti yang jenengan sampaikan, insya Allah berkembang sampai ke tadi yang disampaikan, karena kebetulan kan panjenengan juga bekerja di perusahaan ya. Nah, nanti kualitas air minum setelah diminum itu kan air yang sehat itu kan tak berasa, tak berbau, kemudian tak berwarna gitu. Nah, secara otomatis kalau sudah dikatakan layak izin ya, saya sebutkan tadi ya, insya Allah terpenuhi. TMS-nya terpenuhi persyaratannya. Hari ini kami melakukan inspeksi sanitasi khususnya adalah pada Damyu atau pengusaha depot air minum. Salah satunya kami melakukan inspeksi di depot air minum Banyumulya di Kabupaten Jepara dan di Kecamatan Jepara dan di Desa Demaan Demaan. Alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan inspeksi dengan memberikan edukasi maupun informasi kepada depot air minum. Seperti yang kami lihat di sini di belakang saya ini, alhamdulillah sesuai dengan hasil pembinaan kami, alhamdulillah depot air minum Banyumulya ini sudah punya SLHS istilahnya. Sudah berizin atau sudah bersertifikat dan kami menghimbau kepada masyarakat harus cerdas, cermat, belilah air minum atau ke depot air minum isi ulang yang sudah bersertifikat atau SLHS. Nah, di mana di dalam depot air minum dilihat apakah izinnya itu ditempel atau tidak. Bila mana kok tidak ada izinnya, harus ditanyakan. Mana SLHS-nya, keamanan pangannya juga harus ditanyakan, atau sertifikat SLHS-nya harus ditanyakan, karena ini menyangkut kelayakan higien dari depot air minum atau higien sanitasi air minum agar layak digunakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat harus cerdas, harus lebih cermat, kemudian pandai memilih depot-depot yang memang membeli air minum dengan kualitas yang sudah dijamin secara kesehatannya dan jelas dia sudah bersertifikat. Hasil dari binaan kami ini menjadikan contoh dari semua depot-depot yang lain, dan terima kasih kepada Aspada Asosiasi Depot Air Minum di Kabupaten Jepara, yang setiap kali kita sudah melakukan pembinaan, penyuluhan dan lain sebagainya. Semoga ke depan seluruh pengusaha depot air minum selalu memperhatikan layak higien, khususnya konsumsi air minum yang sehat.
untuk depo kami mengedepankan kualitas, higienis dan juga kebersihan. Bentuk upaya kami untuk tetap menomorsatukan kualitas, Bapak Ibu, di sini salah satunya saya selalu setiap bulannya untuk uji labkan air baku maupun air yang kami jual. Di sini ada beberapa legalitas yang saya tempelkan, salah satunya SLHS. Hasil labnya juga yang terupdate selalu kami tempelkan di depo kami, Bapak Ibu. Untuk kebersihannya sendiri, kami salah satunya rutin membersihkan alat maupun filter yang menjadi alat utama dalam pemrosesan air minum isi ulang tersebut. Kita juga ada pemakaian UV dengan 2 tabung, terus pakai pure line-nya itu juga setiap 6 bulan harus dicek kebersihannya juga. Untuk pemfilterannya juga paling enggak sekitar 2 minggu harus diganti agar airnya selalu terjaga kualitasnya gitu. Saya terima kasih sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan juga Aspada nggih, karena telah membimbing kami untuk usaha depo air isi ulang Banyumulya. Banyak sekali Dinas Kesehatan maupun Aspada memberikan penyuluhan, memberikan edukasi maupun hal-hal lain untuk membantu kami sebagai pengusaha air minum isi ulang. Inspeksi selanjutnya, tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melakukan tinjauan langsung ke salah satu pusat oleh-oleh sebagai langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk oleh-oleh yang dijual aman dan berkualitas. Kalau kan ada kewajiban untuk melakukan monitoring, Bu, cek and recheck makanan, baik makanan siap saji maupun makanan yang bisa langsung disajikan. Kami melakukan monitoring untuk mengetahui istilahnya segi keamanan pangan, segi keamanan pangan. Yang nantinya sing jenengan jual ini kan nanti dikonsumsi oleh manusia. Jadi tugas kula ben supaya makanan niki mangke dikonsumsi oleh manusia itu menjadi aman, sehat nggih. Kula nyuwun izin niki nggih kalih rencang-rencang. Nah, ngoten nggih kalih ngecek nggih Bu nggih. Diizinkan nggih Bu. Monggo. Nggih, monggo Bu. Tak ningali Bu. Niki mun ganggu nggih Bu untuk pengemasan 1 tahunnya. Berarti kalau isinya ini berarti kan diolah sendiri, masak sendiri. Kan pun sering dilakukan pembinaan kira Bu? Sudah. Cara apa Bu? Cara membikinnya. Nah, terus? Cara pembubuhannya. Ya sudah semua kemasannya. Packagingnya ini Packagingnya termasuk. Bagus ya Bu ya ini ya, keren. Mengikuti zaman Bu. Oh ngaten nggih. Nggih. Nah, alhamdulillah panjenengan sudah mengikuti arahan dari kami selaku Dinas Kesehatan, dan ini kan teman-teman yang biasa kesini enggak Bu ya, Pak Farouk. Ini kan biasa kesini untuk melakukan pembinaan. Dan ini kan dalam rangka iki kula secara langsung nggih pengen meninjauan napa ingkang panjenengan produksi nggih. Sane nggih tetap menjaga kualitas nggih Bu. Yang penting kehalalannya, kemudian menjaga kebersihan saat mengolah dari bahan. Mulai apa Bu? Memilih bahan, kemudian mengolahnya, kemudian memasak dulu Bu. Nah, setelah dimasak terus dikemas kira Bu. Kemudian diapker dulu Bu. Diapker dulu kira. Setelah kita kemas berarti kita kan siap untuk memasarkan kepada konsumen. Harapannya ini kalau tadi saya sudah bilang bagus, ini luar biasa. Semoga usaha jenengan ini bisa tambah maju kira. Amin Bu. Jangan lupa kita selalu cerewet Bu. Nah, kan sama kayak kulit. Dan supaya tambah seneng. Oh ternyata beli jajan di sini Jepara Jaya. Kok rasanya kualitasnya bagus, enak, pasti datang terus ya Bu. Nanti terus sampai itu kan nanti bisa informasi ini bisa
kemana-mana ya. Ngaten ngomong niku napa ingkang dibina nggih tetap dilanjut ya Bu. Iya, insya Allah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, baik jenengan dewe sehat, makanan disajikan dikemas juga sehat. Insya Allah, nak dikonsumsi masyarakat, masyarakatnya juga sehat. Alhamdulillah hari ini kita melakukan cek and recheck di toko Jepara, toko oleh-oleh Jepara Jaya ya, atau kacang Jepara. Alhamdulillah tadi kami sudah melakukan pengecekan bahwa bahan atau apa yang disediakan ini insya Allah aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kami sampaikan dan himbauan kepada masyarakat untuk bisa lebih cermat, cerdas dan teliti dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Kami selaku Kepala Dinas Kesehatan juga menghimbau pilihlah makan makanan yang itu memang sehat dan nilai gizinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan lupa setiap kali membeli suatu makanan harus dilihat lagi atau diteliti lagi dari mulai kemasannya, kemudian kedaluarsanya, kemudian labelnya, ya. Nah, kehalalannya ini juga perlu dilihat, ya. Jadi tadi kemasan, kemudian izin, ya. Ada izin edarnya bisa dari PIRT maupun izin dari BP POM atau SLHS. Nah, kalau sudah melihat salah satu contoh ini kan ada nanti izinnya, SLHS-nya atau PIRT di sini, ini masyarakat harus bisa membaca di dalam kemasan, ya. Dan alhamdulillah hari ini kita dari toko Jepara Jaya sudah melaksanakan atau sesuai dengan himbauan kami atau sesuai dengan hasil pembinaan kami. Semoga toko Jepara Jaya ini akan lebih maju dan berkembang dan dicintai oleh masyarakat. Tentunya harus selalu meningkatkan kualitas ya Bu ya, kualitas dari apa yang disajikan sehingga konsumen ini puas datang ke toko Jepara Jaya untuk bisa membeli apa yang diproduksi oleh Ibu sebagai owner dari Jepara Jaya. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi himbauan kami kepada masyarakat selalu menjaga kesehatan. Masyarakat harus cerdas, cermat dan teliti dalam memilih mulai dari bahan, kemudian bahan makanan maupun olahan dan lain sebagainya. Masyarakat harus lebih cerdas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, seperti upaya pre-market dan post-market. Upaya pre-market dilakukan dengan cara untuk memastikan bahwa produk sebelum beredar di pasaran dipastikan bahwa keamanan dan mutunya betul-betul sudah terjamin. Sedangkan untuk upaya post-market dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap sarana dan pengawasan terhadap produk dengan dilakukan pengambilan sampel pangan untuk diuji ke laborat dengan parameter biologis ataupun kimia serta pengawasan label dan iklan pangan olahan. Salam sehat, salam semangat masyarakat Kabupaten Jepara. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Jepara, cerdiklah dan cermatlah dalam memilih makanan yang sehat. Di antaranya dampak makanan yang tidak sehat dapat berdampak beberapa penyakit. Di antaranya bisa diare, disentri, kemudian juga berdampak terhadap keracunan makanan kepada masyarakat. Kami menghimbau untuk masyarakat semuanya dengan memilih produk makanan yang sehat dengan cara cek klik, yaitu ada 4 klik. Klik yang pertama yaitu cek kemasan. Pastikan kemasannya produk makanan itu kondisinya baik, tidak rusak, tidak penyok, dan memang benar-benar dalam kondisi yang baik. Kemudian klik yang kedua
yaitu cek label. Silahkan masyarakat Kabupaten Jepara mengecek label produk makanan yang sehat dengan cara melihat labelnya, diteliti, dibaca labelnya. Di situ tertera nama produknya apa, kemudian di situ ada komposisinya, kemudian mungkin ada tertera juga nilai gizinya di produk makanan. Silahkan dibaca dengan cermat. Kemudian klik yang ketiga, yaitu izin edar. Silahkan di label tertera wajib ada izin edar. Baik itu izin edarnya itu izin dari Dinas Kesehatan melalui DPMP TPST Kabupaten Jepara, PERT ataupun SLHS ataupun dari BPOM. Kemudian klik yang keempat, yaitu cek kadaluarsa. Di situ tertera harus ada kadaluarsanya. Kalau penjenengan semuanya melihat di situ kadaluarsa sudah melampaui, jangan sekali-sekali untuk dikonsumsi atau dimakan. Insya Allah kalau penjenengan semua melihat dengan 4 klik tadi, dengan cek klik tadi, insya Allah penjenengan semuanya aman dari produk makanan yang ada. Salam semangat sehat untuk masyarakat Kabupaten Jepara. Itu Pak, terhadap jenis makanan apa sih yang nggak aman atau nggak sehat untuk dikonsumsi? Mungkin terkait warnanya dan sebagainya. Ya. Baik, untuk jenis makanan yang kurang sehat atau bahkan berbahaya, diantaranya ciri-cirinya itu makanannya biasanya warnanya itu mencolok. Nah, diantaranya itu untuk ciri bisa dilihat secara langsung. Hati-hati Bapak Ibu semuanya apabila memilih produk makanan yang warnanya mencolok. Nah, itu bisa jadi mengandung rodamin B ataupun bisa jadi itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jangan dikonsumsi atau dimakan. Kemudian bisa jadi ada beberapa produk makanan itu pakai bahan pengawet. Nah, ini juga berbahaya untuk diri kita sendiri dan semuanya saja yang mengkonsumsi. Terus kemudian ada beberapa ciri yang lain, itu biasanya makanan itu rasanya, dari rasa itu mungkin aneh, itu jangan dikonsumsi. Sekali lagi, untuk warga masyarakat harap jeli dan teliti untuk memilih beberapa ciri makanan yang sehat. Kemudian kalau jenis makanan yang segar, misalkan sayuran atau bahan-bahan makanan yang segar yang lainnya, bisa dilihat itu sayurannya benar-benar memang kondisinya memang benar-benar segar. Kondisinya hijau, bisa dilihat masih bagus ya, tidak layu. Itu termasuk diantaranya cara bagaimana memilih produk makanan yang sehat dan layak dikonsumsi. Adapun himbauan kami kepada para pedagang atau penjual makanan, kami menghimbau dengan sangat sekali. Kami harapkan untuk menjual atau memperdagangkan produk makanannya yang sehat. Dan kalau bisa diupayakan, silakan mohon untuk konsultasi kepada Dinas Kesehatan di Seksi Kesling. Kami siap untuk membantu penjenengan untuk memberikan edukasi. Ataupun kami punya jejaring di Dinas Kesehatan, ada beberapa puskesmas di Kabupaten Jepara, ada 22 puskesmas. Itu kami punya tenaga sanitarian di sana. Insya Allah itu sudah terlatih semuanya. Bagaimana para penjual itu agar memperdagangkan produk makanannya yang sehat. Mohon untuk bisa juga untuk diupayakan berupaya untuk ikut BIMTEK atau bimbingan teknis tentang bagaimana cara pengolahan makanan yang baik, bagaimana cara memilih produk atau bahan makanan yang sehat dan baik, bagaimana cara mengolah makanan yang baik dan sehat, dan juga bagaimana cara mengemas ataupun packagingnya dengan baik dan benar, sehingga benar-benar produk makanan yang dihasilkan oleh para pengusaha ataupun para pengelola makanan di Kabupaten Jepara khususnya ini memang benar-benar sehat, higienis, dan benar-benar layak dikonsumsi
untuk masyarakat agar masyarakat Jepara ini sehat. Baik, kami menghimbau dan berharap kepada masyarakat Kabupaten Jepara dan juga para pengelola ataupun pedagang makanan di Kabupaten Jepara untuk selalu waspada dan selalu memberikan produk makanan yang sehat kepada para pedagang. Secara higienis, sehat, kemudian memang benar-benar memilih produknya yang berkualitas dan sehat. Kemudian untuk para masyarakat, silahkan untuk jeli, untuk mengkonsumsi, memilih produk makanan yang sehat dengan cara 4 klik tadi. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya. Terima kasih. Dengan kerjasama dan partisipasi semua pihak yang terlibat, keamanan dan kualitas pangan dapat dijaga dengan lebih efektif. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengkonsumsi makanan yang aman, berkualitas, dan menyehatkan. Pemirsa Baskara, sebentar lagi akan memasuki waktu berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan seperti yang dikatakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tadi, bahwa penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dalam memilih dan juga selektif terkait makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dan ingat, apa yang kita konsumsi hari ini akan berdampak kepada kesehatan kita di masa mendatang. Saya Galus Karnanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara dan terus saksikan Baskara di Lingkar TV. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Mbak, aku mau beli ini.